Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah Machine Learning. Di sini kami kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Egi Nuryadi dengan NIM 148. Lalu saya sendiri Muhammad Ardiansyah dengan NIM 071. Selanjutnya Miftahul Ma'arif Gufron dengan NIM 073. Selanjutnya Muhammad Rafli Raihan dengan NIM 178 dan terakhir Muhammad Eka Febrian dengan NIM 181. Pada tugas A disebut mengenai eksplorasi dan praproses datasheet. Di sini kita melakukan analisis deskriptif tampilan distribusi target ringkasan dan identifikasi missing values serta outlier. Lalu memvisualisasikan minimal 3 fitur yang relevan dan melakukan encoding untuk fitur kategorikal, lalu membagi datasheet menjadi data latih 80% dan data uji 20% dengan stratified split. Pada datasheet ini terdapat 1000 baris dan 12 kolom tanpa missing value dengan kolom dan tipe data sebagai berikut. Di sini terdapat 12 kolom yaitu ID, IPK, SKS lulus, semester aktif, kehadiran, nilai skripsi, organisasi, beasiswa, kerja sambil kuliah, jenis kelamin, asal daerah, dan label kelulusan. Masing-masing kolom memiliki tipe data seperti integer, float, ataupun objek dengan distribusi kelas target lulus tepat waktu yaitu 591 dan tidak tepat waktu 409. Berikut visualisasi yang paling relevan terhadap label target menggunakan grafik dengan interpretasi dari setiap visualisasi. Berikut adalah visualisasi fitur dengan interpretasi mahasiswa dengan IPK lebih tinggi cenderung lebih banyak lulus tepat waktu. Lalu berdasarkan visualisasi data tersebut memiliki interpretasi dengan tingkat kehadiran tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk lulus tepat waktu. Lalu visualisasi selanjutnya yaitu mahasiswa cenderung lebih banyak lulus tepat waktu dibandingkan yang tidak menerima beasiswa. Pada gambar berikut ini adalah hasil encoding untuk fitur kategorikal dan normalisasi untuk fitur numerik. Berikut adalah standarisasi dari data numerik yang telah kami lakukan uji coba. Dan berikut adalah data latih 80% dan data uji 20% dengan stratified split. Di sini disebutkan bahwa jumlah data training adalah 800 dan jumlah data testing adalah 200 dengan distribusi target training 473 dan 327. Jadi, dari dataset tersebut memiliki kesimpulan dataset berhasil dibaca dan dianalisis, distribusi kelas target cukup seimbang, tidak terdapat missing value, fitur IPK, kehadiran dan beasiswa memiliki hubungan dengan kelulusan. Encoding dan standarisasi berhasil dilakukan. Datasheet berhasil dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Stratified split digunakan agar distribusi kelas target tetap seimbang. Selanjutnya akan dilakukan oleh anggota kelompok yang lain. Implementasi Kerners Network atau KKN. Implementasi menggunakan scikit-learn latih model dengan nilai K 3, 5, 7, 9, dan 11 pada data latih. Dan membuat grafik LBO nilai K versus akuratasi validasi. Untuk menentukan nilai K optimal, sertakan penjelasan mengapa nilai K tersebut dipilih. Kemudian bandingkan nilai KNN menggunakan metrik jarak Eugene versus Manhattan pada K optimal. Mengevaluasi model terbaik menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion metric. Dari
pengimplementasian KNN dengan model nilai 7, 3, 5, 7, 9, dan 11 pada data latih, maka menghasilkan jumlah data training 800, jumlah data testing 200. Dengan Euclidean K3 akurasinya 0,56 ribu, akurasinya 0,5550, K7 akurasinya 0,5550. Sebagai berikut. Nilai optimal adalah K karena nilai K dipilih berdasarkan akurasi tertinggi pada grafik elbow. Nilai K yang terlalu kecil dapat menyebabkan overfitting. Nilai terlalu besar dapat menyebabkan underfitting. Memberikan keseimbangan terbaik antara bias dan variance model. Dari perbandingan hasil KNN menggunakan metrik jarak Euclidean versus Manhattan pada kolom pada optimal menghasilkan perbandingan sebagai berikut. Akurasi Euclidean 0,5600, akurasi Manhattan 0,5700. Metrik terbaik yaitu Manhattan. Karena metode Euclidean menghitung jarak garis lurus antar titik, sedangkan Manhattan menghitung jarak berdasarkan selisih absolut pada dataset tertentu. Salah satu metrik dapat lebih baik tergantung pola distribusi data. Hasil evaluasi model terbaik menggunakan akurasi, presisi, recall, Evans score, dan confusion matrix sebagai berikut. Evaluasi terbaik menggunakan akurasi 0,5700, precision 0,4, dan recall 0,4, Evans score 0,4. Dengan grafik confusion matrix sebagai berikut. Akurasi mengukur sebagai banyak prediksi model yang benar secara keseluruhan. Precision mengukur ketepatan model dalam memprediksi mahasiswa yang lulus tepat waktu. Recall mengukur kemampuan model dalam mendeteksi seluruh mahasiswa yang benar-benar lulus tepat waktu. Evans score, kombinasi antara precision dan recall. Semakin tinggi nilainya, semakin baik keseimbangan performa model. Confusion matrix menampilkan jumlah prediksi benar dan salah, true positif, true negatif, false positif, false negatif. Dalam konteks early warning system, recall menjadi sangat penting. Universitas perlu mendeteksi sebanyak mungkin mahasiswa yang berisiko tidak lulus tepat waktu. Dalam tugas C, implementasi logistik regression. Di sini untuk menjelaskan implementasi logistik regression dengan regulasi L2 REACH, jelaskan peran regulasi dalam mencegah overfitting dan tampilkan dan implementasikan koefisien model. Faktor akademik mana yang paling dominan mempengaruhi kelulusan tepat waktu, apakah IPK, kehadiran, atau nilai skripsi. Diskusikan implementasi kebijakan kampus berdasarkan temuan Anda. Plot kurva ROC dan hitung nilai AUC. Jelaskan makna AUC dalam konteks pemilihan threshold klasifikasi yang optimal untuk studi kasus ini. Evaluasi model dengan confusion matrix dan classification report false negatif. Mahasiswa berisiko tidak terdeteksi lebih berdampak karena mahasiswa tidak mendapatkan intervensi akademik tepat waktu. Diskusikan implikasi dari setiap jenis kesalahan prediksi terhadap kebijakan akademis kampus. Dari dataset yang tersedia, maka dihasilkan sebagai berikut. Dengan peran regulasi dalam mencegah overfitting, yaitu model lebih general, bobot fitur lebih stabil, prediksi data baru lebih baik, performa evaluasi lebih konsisten. Pada kasus dengan dataset tersebut, maka regulasi model fokus pada pola akademik yang benar-benar penting sehingga sistem early warning menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Dengan hasil dataset tersebut, maka IPK, kehadiran, dan nilai skripsi
biasanya menjadi faktor paling kuat. Koefisien positif meningkatkan peluang lulus tepat waktu. Koefisien negatif menurunkan peluang lulus tepat waktu. Dengan hasil plot kurva erosi dan hitungan nilai AUC. AUC pada erosi curve digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu pada berbagai threshold klasifikasi. Maka dengan nilai AUC sama dengan 0,9071 memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik. Model logistik regression memiliki performa yang baik dengan akurasi 82,5%, recall 78%, dan AUC sama 0,9071. Namun masih terdapat 18 false negatif yang berarti beberapa mahasiswa beresiko belum berhasil terdeteksi. Karena false negatif memiliki dampak besar dalam sistem early warning akademik, maka peningkatan recall menjadi prioritas utama agar mahasiswa yang berpotensi terlambat lulus dapat memperoleh intervensi akademik lebih cepat dan tepat sasaran. Untuk tugas C, yaitu membahas komparasi kedua algoritma. Buat tabel perbandingan lengkap, akurasi, presisi, recall, F1 score, dan waktu pelatihan untuk KNN dan logistik regression pada data uji. Kedua, plot kurva ROC kedua model dalam satu grafik, bandingkan nilai AUC keduanya dan diskusikan implementasi terhadap performa klasifikasi. Mereka diskusi kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma dalam konteks dataset ini. Interpretabilitas, skalabilitas, sensitivitas terhadap clear dan kebutuhan proporsi. Rekomendasi algoritma yang lebih sesuai untuk diterapkan pada kasus ini, algoritma mana yang lebih tepat digunakan sebagai dasar sistem ARLY, warning akademik, pertimbangan kebutuhan interpretabilitas agar dosen pembimbing dapat memahami alasan rekomendasi sistem. Berikut adalah hasil dari perbandingan kedua metode tersebut. Metrik Aquares yaitu bernilai 0,730 dan precision yaitu bernilai 0,684. Untuk recall bernilai 0,634 dan F1 bernilai 0,658. Berikut adalah grafik dari ROC kurva comparison dengan kesimpulan yaitu KNN lebih fleksibel terus tapi lebih lambat jika data besar, sensitif terhadap jarak dan noise. Yang kedua ada logistik resolution, yaitu lebih cepat, lebih stabil, dan lebih mudah dijelaskan. Yang ketiga ada ROC dan AUC, yaitu metode dengan AUC lebih tinggi sama dengan lebih baik dalam klasifikasi. Yang keempat rekomendasi yaitu untuk sistem RLG, warning akademik, logistik regression lebih disarankan karena mudah dijelaskan, cepat dan stabil. Oke. Baik, sekarang pada kesimpulan dari KNN dan logistik regression berdasarkan hasil implementasi machine learning untuk prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Algoritma KNN dan logistik regression mampu mengklasifikasikan mahasiswa dengan cukup baik. Hasil IDE menunjukkan bahwa IPK, tingkat kehadiran, dan nilai skripsi menjadi faktor yang paling
berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu. Faktor non-akademik seperti organisasi, beasiswa, dan kerja sambil kuliah juga memberikan pengaruh tambahan. Pada KNN, performa dipengaruhi oleh pemilihan nilai K dan metode jarak. Namun algoritma ini sensitif terhadap skala data dan kurang efisien pada dataset besar. Sementara itu, logistik regression memberikan hasil yang lebih stabil, mudah diinterpretasikan, dan didukung regulasi L2 untuk mengurangi overfitting. Berdasarkan evaluasi menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan ROC EUC, logistik regression menunjukkan performa yang lebih konsisten, sehingga lebih direkomendasikan untuk sistem early warning akademik. Lalu refleksi singkat, selama pengerjaan proyek, tantangan utama terhadap pada processing data, pemilihan parameter KNN, serta memahami metrik evaluasi seperti recall dan ROC EUC. Selain itu, beberapa error pada Google Colab akibat urutan eksekusi sel berhasil diatasi dengan menjalankan ulang pipeline secara berurutan. Secara keseluruhan, proyek ini membantu memahami proses machine learning mulai dari processing hingga evaluasi model. Sekian dari kelompok kami yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.